Nah, kita lanjutkan ya anak-anak ya, tetap semangat ya. Kita lanjutkan sesi kedua hari ini, yaitu mata pelajaran IPS. Bersama nanti Bu Asri, Bu guru Anda yang sangat cantik ini. Sesi yang kedua ini tetap nanti masih membicarakan tentang ekonomi ya. Bu Asri banget itu nanti bicaranya. Anak-anak ayo siap dulu ya, agar supaya pelajaran kita ini berjalan dengan lancar. Mari kita hening sejenak, menundukkan kepala untuk mohon restunya kepada Tuhan, agar pelajaran kita ini sungguh-sungguh dapat Anda terima semua. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Saya sebagai pengantar, nanti isinya nanti Bu Asri seperti biasa. Pak Martinus, saya sendiri mengingatkan Anda, ketika pertemuan pertama kemarin, Bu Asri sudah bicara tentang kelangkaan, lalu sedikit bicara tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan ya. Pada dasarnya begini anak-anak. Kelangkaan itu ya sebagai pokok persoalan ekonomi. Ya, sebagai pokok persoalan ekonomi. Yang menjadi persoalan dalam dunia ekonomi dimanapun, ya dimanapun, kelangkaan ini terjadi. Artinya apa? Kemarin sudah dijelaskan sama Bu Asri kelangkaan dia. Pada dasarnya kelangkaan itu adalah terjadi ketidakseimbangan. Saya ulangi ya, kelangkaan itu terjadi ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan antara apa dan apa? Yaitu kebutuhan manusia yang sangat banyak, tak terbatas, dibandingkan dengan alat pemenuhan atau alat pemuas kebutuhan yang sangat terbatas. Nah, dua ekstrim inilah, dua kenyataan inilah yang sangat jauh perbedaan inilah, maka terjadinya kelangkaan, gitu loh maksudnya. Bahasa sederhananya seperti itu ya. Mudah-mudahan kamu paham lah. Jadi gini, kebutuhan kamu itu kan banyak sekali. Tetapi masalahnya untuk memenuhi kebutuhan kita itu kan terbatas. Apa sih Pak yang terbatas? Contoh konkretnya lah. Ketika kamu memenuhi kebutuhan kamu untuk sekolah, nah apa saja, buku, baju, jajan dan sebagainya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan seluruhnya itu kadang-kadang kan sedikit. Langkah itu sedikit ada tapi terbatas. Apanya yang terbatas? Contoh konkretnya duitnya itu terbatas. Itu misalnya seperti itu. Maka, dengan kenyataan ini, salah satu cara mensiasati atau menghadapi kelangkaan ini, salah satu ya, salah banyaknya banyak. Nah, sudah dijelaskan sama Bu Asri. Yaitu kita membuat skala prioritas. Kemarin sudah dijelaskan sama Bu Asri juga tuh. Skala prioritas. Skala prioritas itu apa sih? Ya, skala itu semacam indeks lah ya, semacam kita membuat indeks atau membagi-bagikan nanti. Nah, skala prioritas itu ya skala prioritas yang terkait dengan kebutuhan manusia. Karena kebutuhan kamu banyak itu, kamu susun itu, lalu kamu banding-bandingkan. Namanya membuat prioritas berarti hal yang penting. Nah, kamu urutkan yang mana yang paling penting itu. Didahulukan itu maksudnya. Contoh misal ya kebutuhan tentang baju, lalu kebutuhan misalnya sepeda ontel. Maka kedudukan sepeda ontel itu seharusnya di bawah kebutuhan baju, itu maksudnya. Maka kebutuhan baju yang diutamakan. Itu mensiasati atau mencari jalan keluar terhadap terjadinya kelangkaan. Lalu bicara tentang kemarin keinginan dan kebutuhan ya. Kalau keinginan itu sebenarnya kalau Bapak membahasakan itu lebih subjektif, nah. Kalau kebutuhan itu lebih objektif. Kalau bicara tentang keinginan itu banyak bicara tentang selera. Kalau bicara tentang kebutuhan itu memang sesuatu yang pokok penting. Jadi tidak bisa
tolak. Tidak bisa dialihkan. Tapi kalau keinginan bisa dialihkan. Jadi keinginan itu hanya rasa, perasaan. Tapi kalau kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Kemudian Bu Asri sedikit kemarin membahas juga hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip. Tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Secara sederhananya gini nak, dengarkan ya. Halo, ini suara anak-anak enggak bisa diaktifkan ya? Bukan, saya ingin tahu aja. Gitu. Kalau semuanya nanti ngomong. Oh gitu ya. Oh ya sudah ya sudah. Oke Bu, nanti aja. Salah satu ya. Oke. Oke. Saya jangan memberikan banyak materi, nanti Bu Asri malah kekurangan, beliau banyak apa ya, banyak media yang digunakan. Singkat saja bahwa tindakan itu apa yang akan kita lakukan, tindakan itu harus diawali dengan motif, gitu loh. Motifnya apa? Kita melakukan tindakan. Ketika kita melakukan tindakan harus punya prinsip. Contoh sederhana gini nih, Pak Martinus ke sekolah, ini kan tindakan, ya Mbok. Nah motivasinya apa Pak Martinus ke sekolah? Banyak kan motivasinya, salah satunya jujur saja memenuhi kebutuhan keluarga saya. Karena saya mendapatkan penghasilan dari pemerintah ketika saya ke SPRU. Kan gitu. Itu motif saya ke sekolah. Kenapa saya maunya ke SPRU? Karena saya punya motif ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga saya. Itu motif. Nah, prinsipnya apa? Ketika saya bertindak di sekolah punya prinsip. Apa? Prinsip itu apa? Adalah sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Jadi punya punya pedoman hidup. Nah, sama dengan pedoman hidup. Prinsip ekonomi juga gitu. Kalau prinsip ekonomi diartikan kemarin banyak arti ya, banyak arti lah. Dengan menggunakan sumber daya alam yang terbatas atau sedikit dengan harapan menghasilkan sesuatu yang banyak. Jadi bicara tentang efisien dan efektivitas. Itu prinsip. Jadi kalau saya bicara tentang kegiatan saya di sekolah, bicara tentang prinsip, maka apa yang saya kerjakan di sekolah harus sesuai dengan prinsip-prinsip moral saya. Artinya ketika saya memang masuk kelas 7C, ya masuk dong. Ketika ada anak yang bertanya, jawab dong. Kalau ada anak yang pengen sesuatu yang belum dijelaskan atau perlu penjelasan, dijelaskan dong. Nah itu prinsipnya. Itu kira-kira begitu ya anak-anak ya. Nah pada sesi yang kedua ini nanti Bu Asri banyak bicara tentang kegiatan ekonominya, mungkin begitu ya Bu ya. Kegiatan ekonomi berarti terkait dengan tindakan ekonomi. Itu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan dengan Bu Asri. Monggo Bu Asri, tolong disimak pelajarannya ya. Sangat menarik. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua ya. Tolong videonya dinyalakan. Kalau videonya nggak dinyalakan, dicatat oleh Pak Martinus tidak hadir, ya. Jadi absen, videonya dinyalakan. Hari ini kita ada berapa partisipan ini? 120, wah 120 berarti berapa persen nih? 50% Ibu? 50%. Yang 50% kemana ini? Belum bangun, apa alasan tidak punya kuota atau apa ini? Baiklah, Mbak Mas semua, hari ini kita lanjutkan materi kita minggu yang lalu. Tadi sudah diawali, sudah dijelaskan cukup banyak oleh Pak Martinus. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kelangkaan, permasalahan ekonomi, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tolong sambil dibuka bukunya halaman 124. Ya, kita akan belajar di bab 3, kita akan ketemu untuk 5 pertemuan. Pertemuan 1 yang kemarin tentang kebutuhan, kelangkaan, kemudian motif, prinsip, tindakan ekonomi.
pertemuan kedua hari ini tentang kegiatan ekonomi, ya. Kemudian pertemuan ketiga besok tentang pasar, permintaan, penawaran, dan harga. Kemudian pertemuan keempat nanti tentang peran wirausaha, dan pertemuan kelima nanti kegiatan ekonomi hubungannya dengan kesejahteraan umat manusia. Baik, kita ke PowerPoint. Tadi sudah saya share di grup WA masing-masing ya. Baik, anak-anak semua, dipersiapkan catatannya, mungkin mau ada yang tanya, terus bukunya. Kita akan belajar tentang apa ya, lanjutan dari yang kemarin. Nanti apa yang kita pelajari, kalian akan saya ajak untuk melihat video dulu. Ya, silakan sambil dibuka halaman 145. Halaman 145. Sebelum kita lanjutkan ke tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Martinus, mari kita lihat Bu Asri punya video. Bentar ya. Ini koneksinya tidak seperti biasa, harus sabar. Bentar. Kita akan melihat video tentang kegiatan ekonomi. Bentar ya. Anda tentu pernah menikmati makanan roti dan biskuit. Tepung adalah bahan dasarnya. Salah satu jenis tepung yang digunakan adalah tepung hasil olahan singkong. Tepung singkong memang lebih sehat karena bebas gluten. Sejauh ini, industri kecil dan menengah atau IKM biasanya melakukan proses pembuatan tepung singkong dengan cara konvensional. Dikupas, kita cuci bersih. Setelah cuci bersih kita Gambar. Kemudian kita juga menambahkan di sini bagaimana mesin muncul itu nggak bisa gambarnya? Berkomunikasi juga dengan kita. Nggak muncul, bentar. Itu kita menambahkan satu sistem yang namanya human machine interface. Bentar ya. Nah, Dalam rangka daripada produk olahannya. Namun, banyak produk pertanian justru mempunyai nilai yang lebih tinggi ketika dilakukan pengolahan. Atau bisa juga kita kombinasikan antara produk segar dan olahan bagi produk yang kurang laku dijual segar karena oversupply atau penampilannya kurang menarik. Daya saing antara lain ditentukan oleh mutu dan harga produk itu sendiri. Untuk menghasilkan mutu produk yang baik, tentunya penerapan jaminan mutu harus dilakukan. bentar ya. Bentar.
memang lebih sehat karena bebas gluten. Ramah lingkungan. Sejauh ini, industri kecil dan menengah atau IKM biasanya melakukan proses pembuatan tepung singkong dengan cara konvensional. Dengan tidak mengurangi keuntungan, bahkan bisa meningkatkan. Selanjutnya, tayangan berikut merupakan contoh pengolahan kayu menuju sini dan diversifikasi olahan kita cuci produk bersih. turunannya. Setelah cuci bersih kita dibikin chip. Bentar ya, ini ada kendala sedikit. Nggak muncul ya videonya ya? Coba. IKM soal higienis biasanya melakukan proses pembuatan tepung singkong dengan cara konvensional otomatis dalam mesin yang steril. Saya ulang lagi. Setelah proses pengirisan, singkong masuk dalam proses fermentasi di dalam mesin. Hasilnya kembali dibilas dan dikeringkan ke mesin pengeringan dengan suhu 60 derajat. Beberapa bentuk Tamu saya berikutnya, setelah dua menjadi anak tepung, muda masuk ke proses yang penyaringan melalui sampai akhirnya rumah dikemas dan siap dipasarkan. Bioetanol. Seluruh proses tadi dipantau secara real time menggunakan Internet of Things. Kinerja mesin dan jumlah produksi dapat dilihat dan Anda tentu pernah menikmati makanan roti dan biskuit. Dengan adanya Tepung adalah bahan dasar tepung dari ubi kayu yang telah dimodifikasi. Kemudian bagaimana mesin ini sebagai contoh adalah bisa berkomunikasi satu sama lain. Anda tentu pernah menikmati makanan roti dan biskuit. Juga Tepung adalah bahan dasarnya. Salah satu jenis tepung yang digunakan adalah tepung hasil olahan singkong. Tepung singkong memang lebih sehat karena bebas gluten. Sejauh ini, industri kecil dan menengah atau IKM biasanya melakukan proses pembuatan tepung singkong dengan cara konvensional. Setelah dikupas, kita cuci bersih. Setelah cuci bersih kita dibikin chip. Setelah dibuat chip kita mulai fermentasi 12 jam. Setelah fermentasi dicuci ulang, terus dijemur sampai kering, sampai menjadi tepung itu 4 hari. Tapi kalau cuacanya agak sedikit mendung bisa sampai 6 hari baru ditepung. Namun kini ada jalan keluarnya. Balai Besar Industri Agro BBIA Kementerian Perindustrian Bogor berhasil mengatasi kelemahan proses konvensional ini. Tidak tanggung-tanggung, teknologi Industri 4 pun ditambahkan dalam mesin pengolah tepung singkong. Soal higienis tentu, mesin ini lebih unggul. Singkong dicuci secara otomatis dalam mesin yang steril. Setelah proses pengirisan, singkong masuk dalam proses fermentasi di dalam mesin. Hasilnya kembali dibilas dan dikeringkan ke mesin pengeringan dengan suhu 60 derajat Celcius. Setelah menjadi tepung, masuk ke proses penyaringan sampai akhirnya dikemas dan siap dipasarkan. Seluruh proses tadi dipantau secara real time menggunakan Internet of Things. Kinerja mesin dan jumlah produksi dapat dilihat dari manapun melalui gawai. dengan adanya penambahan teknologi-teknologi yang terkait dengan 4.0 seperti Internet of Things, kemudian bagaimana mesin ini sebagai contoh adalah bisa berkomunikasi satu sama lain. Jadi mesin to mesin communication. Kemudian kita juga menambahkan di sini bagaimana mesin itu bisa berkomunikasi juga dengan kita human. Itu kita menambahkan satu sistem yang namanya Human Machine Interface. Implementasi Industri 4 pada mesin ini berhasil membuat waktu produksi tepung singkong dari 4 sampai 6 hari menjadi hanya 24 jam saja.
Wow, keren kan? Seluruh pimpinan dan jajaran yang ada di BBA itu berkomitmen tinggi untuk menjadikan BBA ini sebagai pusat jasa layanan teknis, pusat. Kalian berdua. Ya. Saya buka posko. Cukup ya. Walaupun saling nggak kenal waktu itu. Ya, saling nggak kenal. Baik, tadi videonya bisa kelihatan? Kelihatan? Oh, diam saja. Kelihatan nggak? Ya. Baik, kita ke PowerPoint lagi. Bentar, ini kok ada 2 video ini. Yang satu, stop dulu. Ya, baik. Tadi kita sudah melihat video, kalian sudah bisa membandingkan tepung mukaf, produksi tepung mukaf di Banjarnegara banyak sekali singkong, ya, banyak sekali singkong yang kalau kita buat kita jual dalam bentuk singkong itu murah harganya, tapi kalau kita modifikasi dibuat dalam bentuk tepung mukaf, apalagi dimodifikasi lagi menjadi roti, ya, atau produk-produk lain, maka harganya akan menjadi lebih mahal, nilai jualnya akan menjadi lebih daripada kita jual singkong. Baik, dari apa yang kita lihat video tadi, sebetulnya apa sih pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi kaitannya dengan perkembangan iptek. Ya, tujuan pembelajaran kita, kalian bisa menjelaskan apa itu produksi. Tadi melihat produksi membuat tepung mukaf, ya, sedikit melihat produksi membuat roti. Kemudian apa itu distribusi tepung mukaf yang dibuat tadi, nanti akan bisa digunakan oleh ibu kalian untuk membuat roti atau untuk ke toko pembuat roti. Kemudian kita bisa mengkonsumsi tepung mukaf itu sebagai tepung yang sehat, ya, lebih sehat daripada tepung gandum untuk membuat roti atau untuk menggoreng atau untuk apa saja. Kemudian selama masa pandemi atau dalam kehidupan sehari-hari tentunya banyak masalah berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Thierry, kamu lagi apa, Thierry? Thierry? Kan Bu Asri udah bilang dijaga sikapnya. Saya tidak akan lanjut kalau kalian tidak menjaga sikap. Thierry, kamu lagi apa sih? Kok malah main TikTok? Ya, coba perhatikan. Kita bandingkan 2 gambar ini. Kemarin saat kondisi normal, kita sering melihat kegiatan seperti ini. Tadi sudah dijelaskan Pak Martinus, kalau ini merupakan sebuah tindakan atau kegiatan ekonomi. Ya, karena manusia mempunyai kebutuhan, keinginan, maka setelah kita punya motif, ya, motif ekonomi, karena di sini di buku dijelaskan ada beberapa motif. Motif tidak selalu ekonomi, ya. Misalnya motif berbuat sosial, mendapat penghargaan, motif untuk memenangkan sesuatu. Nah, ini beda. Motifnya adalah untuk mencari atau memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Maka kita melakukan kegiatan ekonomi saat normal seperti ini. Nah, sekarang kita mengalami kondisi yang beda dari saat biasanya, sehingga kegiatan ekonomi dilakukan seperti ini, ya, memunculkan usaha yang lain, misalnya yang tadinya kita mau membeli cukup ke pasar atau ke toko, nah ini ada jasa antar online, ya. Kemudian kita lihat pasar yang tadinya seperti ini menjadi kondisinya menjadi seperti ini, ya, karena
kita sedang mengalami masa pandemi. Nah, semua itu merupakan permasalahan yang harus kita cari solusinya. Manusia diberi akal oleh Tuhan, setiap kondisi harus mencari solusi yang terbaik. Ya. Baik, untuk kegiatan ekonomi, kita lihat di buku halaman 146, kegiatan ekonomi yang pertama tadi, kalian belajar tentang produksi tepung mukaf. Ya. Apa itu produksi? Bagaimana melakukannya? Kita di sini akan lebih belajar bagaimana, bukan apa, tapi bagaimana. Bagaimana sih memproduksi tepung mukaf? Oh, ternyata ada dua cara. Ada cara tradisional dan ada cara menggunakan teknologi. Tradisionalnya seperti itu, mudah sekali. Di SMP 2 dulu pernah saya dan anak-anak melakukan produksi tepung mukaf. Kemudian hasilnya dijual ke siswa dan ke orang tua. Ya, gampang, cukup singkong, kita kupas, bersihkan, dibuat chip, kemudian difermentasi, dikasih ragi, selama 12 jam, cuci bersih, keringkan, kemudian ditepungkan. Sudah. Nah, ternyata prosesnya, kalau cuacanya seperti ini, ya kondisi alam Indonesia dengan curah hujan yang tinggi seperti ini membutuhkan waktu berhari-hari. Cepat kalau cuacanya panas. Nah, semua itu bisa diatasi yang harusnya 6 hari, 4-6 hari, bisa diatasi cuma beberapa jam menggunakan mesin. Dihubungkan tadi dengan Internet of Things, dihubungkan dengan industri 4.0 yang bisa mengkomunikasikan mesin to mesin, luar biasa. Nah, di situ ada kegiatan produksi. Yang digunakan apa? Faktor alamnya tadi, ya kita bisa melihat kegiatan produksi menggunakan beberapa faktor, dilihat di halaman 150, ya. Buka bukunya halaman 150. 150 ada faktor alam untuk membuat tepung mukaf. Apa itu? Yaitu singkong. Yang murah sekali, bisa dihasilkan di Banjarnegara banyak. Kemudian tenaga kerja. Ya, tenaga kerjanya yaitu manusia. Modalnya bisa tadi pakai mesin yang pakai mesin yang sangat modern, maupun bisa pakai mesin manual untuk membuat tepung. Kemudian faktor kewirausahaan. Nah, kewirausahaan tadi yang membedakan apakah kita mau mengolah mukaf dengan tradisional atau akan kita gunakan mesin. Tentunya yang menggunakan mesin itu akan lebih efektif dan efisien, kata Pak Martinus tadi. Tepat waktu, hanya beberapa jam, tepat guna, dan mungkin hasilnya akan lebih lebih maksimal. Apalagi kalau kita punya teknologi untuk mengawetkan secara alami. Itu proses produksi dan faktor produksi yang digunakan. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Mbak, Mas? Ya, oke. Kita lanjut. Kemudian dalam melakukan kegiatan produksi tepung mukaf tadi contohnya, kita juga harus punya prinsip. Ya, prinsip ekonomi. Apa prinsipnya? Bahan mentah yang digunakan singkongnya harus mutunya baik. Pilih yang baik, disortir. Yang tidak baik buat apa? Dicari yang masih bagus, dibuat keripik singkong misalnya. Ya. Kemudian mendirikan tempat usaha dekat dengan bahan baku. Kalau menanamnya di daerah Madukoro, ya pabriknya di Madukoro. Jangan menanamnya di Madukoro, pabriknya di jauh di mana, itu enggak efektif namanya. Kemudian menggunakan tenaga kerja dan upah yang murah. Kalau yang konvensional tadi upahnya murah, tapi kelebihannya yang mesin tadi lebih cepat. Murah tapi lama. Ya, menggunakan mesin tapi bisa produksi banyak dalam jumlah banyak, produksi yang cepat waktunya. Kemudian selalu berhemat dalam biaya produksi. Ya, apalagi kalau kita sudah bisa menguasai teknologi, maka kita akan lebih hemat dalam biaya produksi. Misalnya tadi yang konvensional yang dijemur dulu sendiri itu dikerjakan banyak sekali orang.
kita harus bayar banyak. Tapi dengan mesin kita cukup 2 orang atau bahkan 1 orang. 1 orang yang mengoperasikan mesin, ya, 1 orang yang mengemas memasarkan. Dari main TikTok lagi. Masya Allah. Kemudian berikutnya distribusi. Udah biarlah ya yang nggak mau memperhatikan nanti udah dicatat ini oleh Bu Asri dan Pak Martinus. Kegiatan berikutnya distribusi. Tepung mukaf tadi bisa dinikmati oleh kita yang ada di rumah, bisa diolah oleh perusahaan roti karena ada yang menyampaikan. Ada yang menyampaikan dari si pembuat tadi kepada toko. Nanti ada beberapa. Proses menyampaikan barang dan jasa kepada konsumen itu dinamakan dengan distribusi atau penyaluran barang hasil produksi. Ya, tujuannya apa? Barang tersalurkan. Tepung mukaf yang sudah dibuat bisa sampai ke konsumen. Kemudian hasil produksinya juga bisa berjalan terus. Kebutuhan masyarakat terpenuhi, ya, memenuhi kebutuhan tepung yang sehat, non gluten. Itu adalah tepung mukaf. Ya, kemudian kelangsungan produksi akan terjamin. Tadi ditemukan beberapa, oh ya ini misalnya tepungnya kok ternyata berbau, masih ada bau apa ya, orang Jawa istilahnya bau apek gitu ya, kalau tepung dari singkong, maka kita punya cara untuk mengatasinya biar lebih kering, biar tidak kalah dengan tepung gandum. Oke, berikutnya ada beberapa yang menyalurkan ya. Kalau sekarang sudah dengan sistem online, penyalur produksi distribusi seperti ini bisa dipangkas, bisa bisa dipercepat jalurnya karena ada sistem online. Kemudian bisa distribusi itu disalurkan langsung, tepung mukaf langsung kita beli ke si pembuatnya, atau bisa dari produsen tepung mukaf dijual dulu ke toko yang besar, baru toko besar itu menjual ke pengecer, baru kita membeli, ya. Atau dibuat dalam jumlah yang sangat banyak, maka di situ nanti ada agen, ya. Kemudian baru ke toko, baru ke konsumen. Dalam melakukan kegiatan distribusi menyalurkan tepung mukaf tadi, juga ada prinsipnya, ya. Kita sudah membuat tepung, maka kita harus tepat sasaran. Siapa yang membutuhkan? Tepat waktu, tempatnya tepat. Nggak boleh konsumen sudah memesan, kita belum membuat. Ya. Kemudian perusahaannya, tempat produksinya itu ada di antara produsen dan konsumen, jangan kejauhan. Kemudian layanannya baik, melayani konsumen dengan baik, dan sarana distribusinya yang murah. Ya, karena ini bisa dikemas kecil-kecil, bisa di-online-kan, bisa dibuat dalam jumlah timbangan yang besar dan sebagainya. Ini pinter-pinternya distributor menggunakan prinsip ekonomi distribusi. Oke, lanjut. Berikutnya adalah konsumsi. Ya. Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh kita, bisa untuk menghabiskan, ya, atau mengurangi nilai guna. Menghabiskan misalnya ini, kue yang dibuat dengan tepung mukaf, lalu dibagi-bagi dengan teman-temannya habis. Ini namanya mengkonsumsi. Atau kamu pakai sepatu, sampai sepatu itu rusak, nggak bisa dipakai lagi. Itu namanya mengurangi nilai guna. Ya. Solusinya bagaimana untuk melakukan kegiatan konsumsi? Nah, tadi yang disampaikan Pak Martinus, kita meranking, ya, meranking kebutuhan. Dipisah dulu kebutuhan dan keinginan. Kemudian setelah itu kita buat skala mana yang penting dulu untuk dipenuhi. Ini prinsip ekonomi kegiatan konsumsi ini. Ya, baik. Dari apa yang dijelaskan Bu Asri dan Pak Martinus tadi,
tadi berhubungan dengan kemarin kita sudah belajar tentang kebutuhan dan keinginan, maka nanti Ibu akan share bagaimana membuat skala prioritas kebutuhan di keluargamu dalam 1 minggu. Nanti yang pertama, ya bisa sambil dicatat, bisa nanti saya share, tulis nomor, jenis kebutuhannya apa saja. Dari kebutuhan itu, ya sebanyak-banyaknya, kamu urutkan, atau kamu ranking, atau kamu pikirkan, itu penting atau tidak penting. Karena setiap manusia kalau disuruh menulis pasti banyak sekali. Nah, ditulis penting atau tidak penting, dicentang. Minimal 10 kebutuhan di keluargamu. Ya, bisa kebutuhan dan keinginan. Kemudian setelah itu dibuat skala prioritas dalam 1 minggu. Diskusi dengan ayah atau ibumu. Kebutuhan tadi, 1 minggu ada uang berapa untuk belanja. Ya, kemudian dari kebutuhan tadi, berapa pengeluarannya. Misalnya uangnya untuk belanja 1 minggu 100.000. Maka kebutuhan yang akan dipenuhi apa, harganya berapa, kemudian jumlahnya berapa. Nah, dari kebutuhan dan keinginan yang dipenuhi, dari uang yang ada, nanti harus ada juga yang ditabungkan. Silakan nanti bisa kita ngobrol di grup, ya. Ya, tolong dibedakan tadi kebutuhan dan keinginan di sini tabel ini, mana kebutuhan, mana keinginan dengan mencentang penting dan tidak penting. Kemudian setelah itu menuliskan berapa sih pemasukan dalam 1 minggu atau uang untuk belanja. Dari Masya Allah. Kemudian berapa pengeluarannya. Baik. Kita ke halaman 154, ya. Pelaku kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tadi yang dijelaskan Pak Martinus, kenapa sih Bu Asri dan Pak Martinus hari ini kok melakukan Zoom? Kenapa sih datang ke sekolah? Kenapa sih harus capek-capek menegur kamu yang tidak tertib? Karena kita punya kewajiban, punya prinsip. Ya, prinsipnya adalah bagaimana kita melayani kamu untuk bisa belajar bersama. Yang kedua, karena saya dan Pak Martinus adalah makhluk ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, sama seperti yang dilakukan produsen mukaf tadi. Nah, untuk pelakunya bisa rumah tangga. Contoh, rumah tangga yang melakukan produksi tepung mukaf secara manual tadi, karena tidak punya mesin. Kemudian, rumah tangga produsen atau perusahaan yang memproduksi tepung mukaf menggunakan mesin tadi bisa kita sebut sebagai rumah tangga perusahaan. Atau kita melakukan Zoom ini adalah kegiatan ekonomi juga yang dilakukan oleh siapa? Pemerintah. Ya. Produksinya apa? Kalian yang sedang diproduksi nih, supaya menjadi manusia yang berkarakter, supaya menjadi manusia yang pintar, ya, produksi sumber daya manusia. Distribusinya apa? Alat-alat ini dari pemerintah sampai ke gedung lab ini untuk menyelenggarakan Zoom. Konsumsinya apa? Alat yang kita gunakan ini, yang lama-lama akan habis nilai gunanya. Ya, baik. Lalu dalam melakukan kegiatan konsumsi tadi membuat skala prioritas, tadi ya kembali ke tadi, memilih dulu mana yang penting dan tidak, kemudian membeli barang yang kualitasnya bagus, tadi tepung mukaf yang dihasilkan secara manual dan dengan mesin, bagus mana kualitasnya. Maka kita sebagai konsumen kalau mau beli, memilih yang bagus kualitasnya. Kemudian membeli sesuai yang direncanakan. Kalau kita mau membuat kue, maka kita membelinya. Kalau tidak, ya tidak. Ya, seperti tadi merencanakan skala prioritas. Kemudian dalam melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsipnya, tadi seperti tugas tadi, setiap awal bulan membuat rencana kebutuhan menggunakan skala prioritas. Jadi ini yang tadi 1 minggu, berapa pemasukannya direncanakan, kemudian berapa pengeluarannya. Dalam uang itu harus ada yang ditabung. Oke, lanjut. Ya. Rupanya sudah selesai materinya.
sebelum ke materi yang besok, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, tadi kalian sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan produksi tadi adalah kegiatan membuat, menghasilkan, atau menambah nilai guna. Membuat tadi misalnya membuat tepung mukaf, menghasilkan roti, menambah nilai guna roti yang biasa dibuat roti yang dihias. Maka harganya akan lebih mahal, misalnya itu menambah nilai guna. Kemudian kegiatan distribusinya tadi sampainya tepung mukaf yang sudah dibuat kepada konsumen kita yang mengkonsumsi. Kemudian kegiatan konsumsi, bagaimana kita melakukan atau bisa menghabiskan, memakan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Ya. Kemudian masalah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, tadi kalau kita punya masalah memproduksi secara manual, memakan waktu lama, kurang praktis, ya, tidak efisien, tidak efektif, maka kita mengatasi solusinya dengan menggunakan mesin. Kalau dalam kondisi normal, kondisi pasar seperti ini boleh, sekarang tidak boleh, maka kita mengatasi dengan penjualan online. Kalau bekerja berkerumun di pabrik seperti ini, walaupun hasilnya banyak tidak boleh, maka kita bisa bekerja dengan separuh karyawan di rumah, separuh karyawan di kantor. Ya, nah ini gambar ini merupakan solusi dari permasalahan ekonomi. Ya, tidak terlepas dari pengetahuan dan teknologi kita manfaatkan. Karena pengetahuan dan teknologi itu akan mempermudah hidup kita, ya, karena sudah tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita. Nah, baiklah, ini yang Bu Asri dan Pak Martinus sampaikan. Nanti tugasnya Bapak dan Ibu share. Nanti kamu berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang pasar. Ya, ada apa saja di pasar. Besok akan Ibu dan Bapak share lagi materinya yang tadi sudah saya share. Pak Martinus, mungkin ada tambahan? Cukup materi dari Bu Asri dan Pak Martinus hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, selamat belajar. Tolong jaga sikap, jaga sikap. Kamu belajar di sini tidak hanya belajar, tapi kami ingin kamu mempunyai karakter yang baik. Ya, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh di live dari Zoom-nya. Terima kasih Bu Adi. Silakan kalian boleh keluar. Ini mau mengunduh. Itu di-share itu tugas siapa? Iya, silakan. Tulis manual ya.